Oke, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Suhendro. Nama saya Yusua Munte. Nama saya Jubaida Sinaga. Nama saya Reka Febriana Tambunan. Di sini kami akan membahas sebuah video yang berjudul 3 perkembangan penting bagi Bank Indonesia hadapi COVID-19. Yang kita ketahui sekarang COVID-19 sudah hampir setahun menyerang di Indonesia. Jadi apa yang disebabkan dari COVID tersebut terhadap perekonomian Indonesia di video ini mungkin akan dibahas. Kita mulai ya videonya. Oke. Portofolio investasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Kepercayaan investor yang berangsur-angsur meningkat membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Oke, di sini dibilang kalau nilai tukar rupiah stabil karena kepercayaan investor yang mulai meningkat terhadap Indonesia. Oke ya, kita lanjut lagi. Ada 3 perkembangan penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Pertama, portofolio investasi, kedua nilai tukar rupiah, dan 3 pengendalian inflasi. Oke, di sini dibahas poin pentingnya. Ada 3 perkembangan penting bagi Bank Indonesia. Yang pertama itu Portofolio investasi. Nilai tukar rupiah. Pengendalian inflasi. Oke, kita lanjut ya videonya ya. Oke. Lanjut. Perhatian pertama yaitu tentang portofolio. Secara bertahap confident terhadap Indonesia, khususnya dalam investasi portfolio fixed income, yaitu dalam SPN itu terus berangsur-angsur mengalami kenaikan. Oke. Dibilang Bapak Gubernur Bank Indonesia ini bahwa confident terhadap Indonesia dalam investasi portofolio terus berangsur-angsur mengalami peningkatan. Jadi kita lihat lagi videonya ya. Hal itu didorong oleh menariknya imbal hasil surat berharga negara. Selisih imbal hasil alias yield spread antara SBN dan US Treasury bertenor 10 tahun mencapai 7,1% atau 713 basis point. Kepercayaan investor terhadap Indonesia juga didorong membaiknya premi risiko yang tercermin dalam indeks volatilitas pasar keuangan. Indeks ini sempat mencapai puncak di 83,2 pada minggu kedua dan ketiga Maret. Oke ya, jadi karena didorong menariknya imbal surat berharga negara. Terus apa satu lagi tadi? Ya tunggulah dulu. Lama kali. Nah, yang kedua itu karena didorong membaiknya premi resiko yang tercermin dalam indeks volatilitas keuangan yang sempat mencapai puncaknya. Gitu. Oke. Lanjut ini. Lanjut. Kemudian turun ke 43,8 di bulan April. Dari sinilah kepercayaan diri nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berangsur-angsur prima. Upaya Bank Indonesia mengawal rupiah ke level 15 ribuan mulai membuahkan hasil. Oke, kepercayaan diri nilai tukar rupiah terhadap dolar berangsur-angsur prima dan mulai membuahkan hasil. Bukan begitu, Bang? Oh iya. Iya. Kan? Kok dibilang tadi kayak gitu Gitu sih? kan? Iya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut ini. Lanjut. Tentu saja dengan perbedaan suku bunga yang masih tinggi dan premi risiko itu yang berangsur-angsur turun, akhirnya tentu saja akan meningkatkan daya tarik investasi di aset keuangan Indonesia, khususnya di SPN, dan itu juga mendasari perkiraan kami ke depan itu tentu saja investasi portfolio khususnya obligasi ini akan meningkat dan itu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Perhatian kedua Bank Indonesia adalah pergerakan rupiah.
Jadi dengan suku bunga yang tinggi, premi risiko yang semakin rendah membuat para investor berdatangan ke Indonesia untuk berinvestasi. Oh gitu. Iya, iya teman-teman. Jadi portofolio naik itu sangat mendukung stabilitas rupiah. Oh iya iya. Oke. Begitu teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut. Rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal. Nilai tukar rupiah masih undervalued mempertimbangkan faktor fundamental. Di antaranya inflasi rendah dan terkendali di 3% plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan di triwulan pertama 2020 yang diperkirakan lebih rendah dari 1,5% dari PDB dan akan lebih rendah dari 2% dari PDB di tahun 2020. Kemudian faktor bauran kebijakan Bank Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait termasuk stimulus fiskal dan moneter. Jadi di sini kami di nilai tukar ini nggak terlalu mengerti. Di sini dijelaskan bahwa secara fundamental bahwa nilai rupiah masih under value, inflasi rendah dan terkendali. Oke, kita lanjut ya. Ada yang apa? Pendapat lain? Oke. Tidak ada. Secara teknikal, rupiah dipengaruhi penurunan harga minyak dunia, perselisihan Rusia dan Arab Saudi, serta faktor geopolitik seperti isu Korea Utara, serta pembukaan lockdown di Amerika Serikat. Di domestik, rupiah akan sangat bergantung pada langkah penanganan COVID-19, termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Oke, di sini di poin kedua nilai rupiah secara teknikal pergerakan rupiah. Di sini yang poin pertama penurunan harga minyak. Yang kedua perselisihan Rusia dan Arab Saudi. Dan ketiga faktor geopolitik yang terjadi di Korea Utara. Terus nilai rupiah juga akan berpengaruh terhadap penanganan COVID-19. Penerapan PSBB di Indonesia. Kita lanjut ya. Perhatian ketiga Bank Indonesia adalah inflasi. Inflasi bulan April diperkirakan sekitar 0,18% month to month atau 2,78% year on year. Inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diperkirakan lebih rendah dari historisnya. Hal itu dipengaruhi oleh datangnya masa panen di bulan April dan Mei, permintaan yang rendah akibat pandemi COVID-19, terkendalinya ekspektasi inflasi, dan langkah kebijakan pengendalian inflasi. Jadi di sini inflasi tahun ini diperkirakan rendah. Kenapa gitu? Ya karena di sini kan udah dijelaskan tadi di bulan April sampai Mei adalah masa panen. Dan yang poin kedua permintaan rendah di COVID-19 ini. Jadi kalau kemungkinan di tahun depan, tahun 2021, COVID ini hilang, kemungkinan permintaannya di bulan Ramadan akan bertambah dan itu akan menjadi lebih baik lagi mungkin untuk perekonomian Indonesia ini. Sekarang baik, tapi kita berharaplah ke depan jauh lebih baik lagi untuk perekonomian Indonesia ini. Yang ketiga, terkendalinya ekspektasi inflasi. Dan keempat, langkah kebijakan pengendalian inflasi. Semua dikendalikan secara teratur. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Tapi secara keseluruhan, laporan yang kami terima dari 46 kantor-kantor Bank Desa, inflasi rendah dan terkendali. Perkiraan kami, inflasi. Oh, berarti beban pemerintah terhadap utang luar negeri tidak terlalu besar ya, Bang? Kenapa begitu? Ya karena kan untuk mendanai COVID-19 ini, Bang. Oh, Iya, gitu dia. Bulan April dan juga bulan Mei, Ramadan tahun ini inflasinya akan lebih rendah dari historisnya. Yang juga menjadi perhatian akhir-akhir ini adalah lembaga berperingkat Standard & Poor's merevisi outlook menjadi negatif. Ini berarti dalam beberapa waktu Indonesia menghadapi risiko eksternal dan fiskal akibat naiknya kewajiban utang luar negeri dan beban utang pemerintah untuk
mendanai penanggulangan COVID-19. Posisi utang luar negeri Indonesia pada Februari mencapai 407,5 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri publik di dalamnya pemerintah dan bank sentral 203,3 miliar dolar Amerika Serikat dan utang luar negeri swasta 204,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia meyakini utang luar negeri Indonesia aman, terkendali dan produktif. Sementara itu, pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk pemulihan ekonomi maupun pembiayaan defisit fiskal akibat penanganan pandemi COVID-19 yang akan menaikkan jumlah SBN yang diterbitkan. Namun outflow SBN pada tahun ini telah menurunkan kepemilikan asing dari sekitar 40% menjadi 32%. Di sisi lain, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia meningkat. Kesimpulan ya. Apa kesimpulan? Oke, jadi kesimpulan dari video ini bahwa untuk saat ini perekonomian Indonesia ini tergolong baik. Mengingat dari portofolio investasi yang semakin banyak investor datang karena premi resikonya rendah dan suku bunga yang tinggi. Dan juga dari nilai tukar rupiah juga lebih bagus dan dikendalikan secara baik oleh Bank Indonesia. Dan inflasi juga tergolong rendah karena banyak faktor-faktor yang tadi. Jadi untuk COVID-19 ini Indonesia dalam keadaan ekonomi yang baik dan kemungkinan tahun depan COVID hilang dan perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik. Benar begitu? Benar. Benar sekali. Oke, kita harus semangat. Jangan lupa Patuhi protokol kesehatan.